Orang-orang kudus. Santo Rafael. Nah, kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah orang kudus, yakni Santo Rafael atau biasa disebut sebagai Malaikat Agung Rafael. Di antara 3 malaikat yang ada dalam Alkitab, Santo Rafael yang paling tidak dikenal. Ini kemungkinan disebabkan oleh fakta bahwa Santo Rafael hanya ditemukan dalam Perjanjian Lama, yakni pada kitab Tobit. Sebaliknya, kedua malaikat yang lain yaitu malaikat Gabriel dan Mikael tampil menonjol dalam Perjanjian Baru. Santo Rafael adalah perantara yang perkasa yang tidak boleh kita lupakan, apalagi di saat-saat kita membutuhkan penyembuhan. Dalam kitab Tobit, Santo Rafael menampilkan dirinya sebagai penyembuh pikiran, tubuh, dan roh. Nah, bagian pertama dalam kisah Alkitabiah menceritakan kehidupan Tobit, yakni seorang pria Yahudi yang saleh yang melaksanakan penguburan orang mati meskipun ia dilarang oleh tentara Asyur yang menyandranya. Tobit menjadi buta setelah kotoran burung jatuh ke dalam matanya. Kebutaan itu berlangsung selama beberapa tahun, sehingga ia merasakan kesedihan yang mendalam dan ia ingin mati. Di saat yang bersamaan, ada seorang wanita yang bernama Sarah. Ia sedang mengalami penyiksaan oleh setan. Sarah menikah sebanyak 7 kali. Tetapi setiap malam pernikahan mereka, mempelai laki-lakinya selalu dibunuh oleh iblis. Nah, Sarah merasa tertekan dan ia juga berharap untuk mati. Santo Rafael dikirim oleh Allah kepada kedua orang itu, yakni Sarah dan Tobit. Malaikat agung ini membawa kesembuhan kepada mereka dengan cara menemani putra Tobit yaitu Tobias dalam perjalanan mencari jenis hati ikan spesial yang memiliki khasiat penyembuhan. Dalam perjalanan itu, Santo Rafael disamarkan sebagai pemandu jalan Tobias. Nah, karena tradisi inilah, para peziarah sering memohon bantuan perlindungan kepada Santo Rafael setiap kali mereka berziarah. Dalam perjalanan pulang, Tobias dan Rafael singgah di rumah kerabat Tobit, yaitu orang tua Sarah. Dalam pertemuan itu, Tobias dan Sarah saling jatuh cinta. Pada malam pernikahan mereka, cinta murni Tobias disatukan dengan kekuatan malaikat Rafael, mampu mengalahkan iblis yang mematikan itu. Ketika sampai di rumah ayahnya, Tobias meletakkan hati ikan itu di mata ayahnya. Seketika itu, Tobit sembuh dari kebutaannya. Pada pesta pernikahan Tobias dan Sarah, mereka mengucapkan terima kasih kepada Santo Rafael. Dan pada saat itu juga, Santo Rafael menyatakan secara terus terang bahwa dirinya adalah malaikat agung. Kata Rafael dalam bahasa Ibrani dapat diterjemahkan sebagai Tuhan menyembuhkan, penyembuh ilahi, atau pemulihan oleh Tuhan. Misi keilahian dan kemalaikatan Santo Rafael di bumi adalah untuk menyembuhkan. Itu sangat penting bagi mereka yang sedang menderita, apapun penderitaan mereka. Secara tradisional, perayaan peringatan Malaikat Agung Rafael dirayakan secara terpisah dari Malaikat Agung lainnya, yaitu pada tanggal 24 Oktober. Namun, baru-baru ini, pestanya digabungkan dengan perayaan Malaikat Agung lainnya, yaitu pada tanggal 29 September. Jika kalian memiliki informasi yang lebih yang bisa ditambahkan,
Silakan tulis di kolom komentar di bawah ini. Mari kita saling mencurahkan.